Guardian rambut panjang melaporkan kejadian pertarungan mereka dengan para Valen. Dia masih tidak percaya kalau Du Cheng mati di tangan Lin Luo. Selain Black Death Virus Fog saat berada di Tower of Trial, skillnya yang dia relos itu sangatlah menakutkan. Namun sangat disayangkan saat dia mengajaknya bergabung, Lin Luo langsung menolaknya. Liza penasaran dan menanyakan apa alasan Lin Luo saat menolaknya. Guardian rambut panjang mengatakan jika dia ingin bebas dan tidak ingin diatur. Namun Guardian rambut panjang yakin kalau alasan sebenarnya adalah dia sudah dibantu oleh keluarga Lian. Semua itu dapat dilihat dari kedekatan Lin Luo dengan anak dari keluarga Lian yang bernama Yining. Namun Liza tidak percaya tentang itu. Liza tahu kalau keluarga Lian telah beraliansi dengan Nan Snack Island, salah satu dari 7 penguasa lautan dalam. Jadi menurut Liza tidak mungkin mereka memilih Lin Luo. Guardian rambut panjang menanyakan apakah menurut Liza, apakah dia tidak berpikir kalau keluarga Lian Zheng menyadari kekuatan sebenarnya dari Lin Luo dan menyerah dengan Nan Snack Island. Liza tidak setuju. Menurutnya itu tidak akan mungkin. Pernikahan antara dua keluarga itu tidak akan bisa dibatalkan hanya karena bocah kuat saja. Lin Luo pasti punya alasan lain tentang hal itu. Liza yakin dengan temperamen Lin Luo pasti akan ada benturan dengan keluarga Lian suatu saat nanti. Dan Liza menduga kalau Lin Luo menolak undangan mereka karena prasangka buruknya terhadap mereka. Liza menanyakan kalau Guardian rambut panjang sudah pasti tahu kalau tugas mereka adalah menjaga ketertiban negara. Dan itu sudah pasti akan bersinggungan dengan keluarga besar. Bagaimanapun, para keluarga besar itu hanya peduli dengan diri mereka sendiri, dan mereka akan melakukan apapun bagi yang menyinggung mereka. Bukan hanya penyuapan yang mereka lakukan, tapi juga mengontrol media dan opini masyarakat untuk membenci Guardian. Hal itu membuat banyak profesional percaya bahwa mereka membatasi kebebasan mereka. Sedikit yang mereka tahu, tanpa Guardian, sistem yang ada akan menjadi kacau. Yang lemah akan tertindas oleh keluarga besar dan tidak akan ada yang namanya kedamaian. Liza tidak peduli metode apa yang digunakan oleh Lin Luo untuk menghabisi Du Cheng. Itu menunjukkan kalau dia jauh lebih bertalenta daripada yang orang lain tahu. Liza ingin mendapatkan Lin Luo di sisi mereka. Guardian rambut panjang mengusulkan kalau dia bertanya pada Honorable Prophet untuk mengecek latar belakang Lin Luo. Dengan kekuatan Honorable Prophet, mereka bisa tahu semua skill bahkan masa lalu Lin Luo. Namun Liza langsung menolaknya. Menurutnya, Guardian memiliki batas yang harus mereka patuhi. Lagi pula, Lin Luo sudah memiliki prasangka buruk pada Guardian, jadi mereka tidak boleh memperburuknya. Karena tidak boleh, jadi Guardian rambut panjang akan mencoba mengundangnya lagi untuk bergabung. Namun Liza menolaknya lagi. Dia ingin membiarkan Lin Luo untuk sementara, dan Liza menyuruh Guardian rambut panjang untuk pergi. Setelah Guardian rambut panjang pergi, Liza mulai memikirkan tentang semua orang yang berhubungan dengan Lin Luo, yaitu Lian Zheng, Lian Zining, Nan Snack Island. Liza mengingat kalau Lian Zheng adalah salah satu dari profesional kuat di kota ini, The Lord of Storm. Karena terlalu banyak berpikir, tiba-tiba dada Liza terasa sakit. Liza tak percaya, padahal mereka tumbuh di kota ini. Namun mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan Liza tidak akan membiarkan Lin Luo terlibat lagi. Panel berpindah.
Lin Luo saat ini sedang bersantai. Dia memikirkan kejadian yang terus dia alami tentang Valen dan Night Watch. Sejauh yang Lin Luo tahu, Valen terdiri dari banyak organisasi dan mereka menyembah Evil God. Sedangkan Night Watch adalah pasukan terkuat dari organisasi Valen. Lin Luo telah menghabisi Du Xiaoman dan Du Cheng. Bertarung dengan Night Watch tidak akan bisa berakhir. Namun jika dipikirkan, itu tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada gunanya. Dan yang penting adalah menjadi lebih kuat secepatnya. Kemudian Lin Luo melihat cincin ruang milik Du Cheng. Karena dia sudah mati, jadi Lin Luo bisa membuka cincin ruang itu dan melihat isinya. Setelah Lin Luo mengeluarkan semua isi yang ada dalam cincin ruang itu, Lin Luo terkejut melihat isinya yang ada di dalamnya. Di sana ada Anonymous Gold Card yang dicari oleh Guild Adventure yang harganya setara dengan 1 miliar koin setiap kartunya. Lin Luo sangat senang karena dia saat ini akan menjadi orang kaya. Bahkan selain Anonymous Gold Card, di sana ada juga Dark Beast Bones, Corvul Python Scale, Jet Dragon Horn, Ground Dragon Armor. Itu semua adalah barang-barang tingkat atas. Bahkan masih banyak lagi barang-barang yang belum pernah Lin Luo lihat. Tiba-tiba perhatian Lin Luo tertuju ke sebuah topeng. Itu adalah Sumeru Max. Fungsinya adalah Anda akan tahu ketika menggunakannya. Deskripsi terbuat dari informasi Master Value dan mempunyai fungsi khusus. Lin Luo tahu jika itu sangat kuat karena dibuat oleh formasi Master. Namun jika ingin tahu fungsinya, dia harus menggunakannya. Tapi menurut Lin Luo, itu bukanlah hal yang bagus. Lin Luo khawatir jika dia memakainya, dia akan berubah. Dan akhirnya, Lin Luo mengurungkan niatnya dan memilih untuk melihat barang lainnya. Setelah melihat-lihat, seketika pandangan Lin Luo tertuju ke arah gulungan skill. Benda itu adalah Bewitching. Deskripsi hanya untuk yang sudah mencapai tingkat kedua. Efek menggunakan beberapa mental energi untuk melukai target, bisa mengontrol target dalam waktu singkat. Menurut Lin Luo, skill itu sangat cocok untuk dipelajari dan dia pun langsung mempelajarinya. Akhirnya, skill itu berhasil dipelajari dan bermutasi menjadi Stockholm Self-Deception Syndrome level 1. Ketika digunakan, memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk memicu target untuk menjadi obsesi dengan pengguna. Secara otomatis menaikkan rasa sukanya kepada pengguna dan bisa untuk menundukkan apapun untuk dijadikan budak, pet, dan yang lainnya. Lin Luo pernah melihat skill ini di kehidupannya yang sebelumnya. Ini adalah situasi di mana korban yang dilecehkan menjadi terikat pada pelaku pelecehan. Lin Luo berharap skill ini bisa berguna pada pertandingan besok. Lin Luo juga penasaran pada hadiah apa yang akan diberikan ketika menjadi juara 1 nanti. Keesokan harinya, kembali ke arena pertarungan. Reporter pertandingan mengatakan setelah melalui persaingan yang sangat ketat, tahun ini sudah terkumpul 4 profesional terkuat. Mereka akan masuk ke dalam ring dan dibagi menjadi 2. Yang menang akan melaju ke babak final. Di samping arena terlihat Tang Cheng yang sedang mencari seseorang. Yang dia cari adalah Yining. Dia juga sudah menanyakan kepada teman-teman sekelasnya, namun mereka juga tidak melihatnya. Lin Luo juga mengecek handphonenya, namun tidak ada telepon ataupun pesan dari Yining. Lin Luo menduga Yining sedang berada di tempat yang tidak ada sinyalnya. Tang Cheng mendekatkan kepalanya dan mengatakan jika dia takut kalau Yining sedang diculik.
Sembari menjauhkan kepala Tangceng dari kepalanya, Lin Luo mengatakan jika Yining berasal dari keluarga Lian. Jika ada yang berani menculiknya, orang itu hanya cari mati saja. Kemudian Lin Luo mencoba akan menanyakan tentang Yining kepada Nona King. Akhirnya Lin Luo pun dipanggil untuk naik ke arena pertandingan. Dan Tangceng pun memberikan semangat kepada Lin Luo agar dia bisa menang. Kemudian Lin Luo bergerak masuk ke mode priestnya dan berjalan ke atas arena dan akan membicarakan Yining setelah pertandingan selesai. Di arena nomor 1 yang bertanding adalah Lin Luo melawan Dongfang He. Penonton heran dan kagum ketika melihat naga milik Dongfang He yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Bahkan ada yang menduga kalau dia mengganti naganya. Namun itu tidak mungkin karena naganya terikat dengan hidupnya. Dan yang sekarang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Menurut mereka, naga itu pasti disuplai dengan banyak suplemen agar bisa menjadi seperti itu dalam waktu yang singkat. Sedangkan Liza juga tahu jika keluarga Dongfang harus mengeluarkan banyak uang hanya untuk membuat Dongfang He memenangkan pertandingan ini. Di sisi lain, Murong Suehen dan Cheng Pingan juga mulai saling berhadapan satu sama lain. Tapi semua penonton tertuju pada Lin Luo. Guardian rambut panjang mengatakan jika 4 besar tahun kemarin semuanya berasal dari keluarga besar. Tapi tahun ini ada Lin Luo sebagai pendatang baru. Jadi wajar kalau penonton sangat memperhatikan dia. Ditambah lagi dengan cara bertarungnya yang sangat unik. Dia juga sudah mendapatkan beberapa fans. Benar saja, beberapa penonton mulai banyak yang mendukung Lin Luo. Terutama yang tidak menyukai Dongfang He yang seakan-akan seperti orang yang memiliki dunia ini. Tiba-tiba Guardian rambut panjang mendapatkan pesan dari earphone yang dia pakai. Kemudian dia melaporkan kalau dia baru menerima berita kalau Lian Zhen, kepala keluarga dari keluarga Lian, baru meninggalkan kota Binhai dan dia menuju ke Deep Sea. Namun mereka tidak tahu kemana tujuannya. Namun Liza sudah memperkirakan semuanya. Dan sekarang akhirnya dia mulai bergerak. Liza menjelaskan jika bertahun-tahun yang lalu Lian Zhen bertempur dengan Pulau Badai, salah satu dari 7 kaisar laut dalam di lautan berbintang. Dia mengambil item job transfer di pulau berharga. Dia menggunakan item itu untuk memasuki realm epic dan memperoleh gelar Storm Lord. Guardian rambut panjang mengerti, tapi dia adalah profesional di dunia naga ini. Jadi kerajaan tidak akan melindunginya. Liza mengatakan jika tidak ada yang tahu berapa banyak perbuatan kotor yang diperbuat dalam kegelapan. Jika dia benar-benar mempercayai negara, apakah mungkin dia memilih untuk melarikan diri? Selain itu, tujuannya bukan hanya untuk menyingkirkan musuh yang kuat. Saat ini, para ahli yang memegang gelar Stormlord adalah Lian Zhen dari Pulau Badai. Dan jika mereka ingin maju ke dunia legendaris Storm King, mereka harus saling menghabisi dan melahap satu sama lain. Oleh karena itu, Lian Zhen pasti akan membawa putrinya dalam perjalanan ini. Dengan tujuan untuk menggunakan putrinya untuk merebut Pulau 9 Ular dan mengandalkan 7 kaisar untuk menghadapi 7 kekaisaran. Pak Tua Botak juga tahu kalau Lian Zhen sama sekali tak pernah melihat seberapa besar potensi yang ditunjukkan oleh Lin Luo. Dia hanya mengutamakan kemajuannya sendiri. Guardian rambut panjang menanyakan apakah mereka akan membiarkan Yining dibawa begitu saja? Jika Lin Luo tahu, maka dia akan sangat marah. Liza menenangkannya karena Pulau 9 Ular tidak akan mudah untuk dimenangkan.
Semalam, Liza menyerahkan dokumen kepada atasannya. Dia meminta agar tuan muda Pulau Ular, yaitu Jiu Seiyi, dipilih sebagai wakil. Permohonan itu sudah disetujui pagi ini. Tak lama lagi, dia akan tiba di Kekaisaran Naga. Dia tak akan punya kesempatan untuk menikahi Lian Yining. Guardian rambut panjang memuji Liza karena dia sudah pergi sejauh ini demi Lin Luo. Namun Liza mengatakan jika itu sepadan. Selain itu, dia juga tak tahan dengan wajah Lian Yang yang mengambil keuntungan dari putrinya. Apa yang akan terjadi dengan Yining? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.